Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan rutinitas kita seperti biasa, yaitu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pendiri, yaitu mengajar di sekolah kita. Kalau salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, peran daripada di PMM tersebut, bagaimana cara seorang kepala sekolah meningkatkan kompetensi guru. Jadi di sekolah kita alhamdulillah ya sudah lumayan bagus, namun perlu kita ketahui sama-sama hal-hal yang sangat penting yang ada di dalam kebutuhan daripada sekolah kita. Jadi kita mulai yang pertama, analisis memahami kebutuhan guru. Jadi seorang kepala sekolah itu harus tahu, harus bisa mengetahui di mana kebutuhan daripada seorang guru, dan juga guru itu sebagaimana guru untuk memberikan pengajaran kepada siswanya. Jadi yang pertama ini kami ingin mendengarkan apa keluhan dari Bapak Ibu guru terhadap siswa. Jadi apa yang dalam kelas itu kebutuhannya nanti mungkin akan kita bahas dalam momen atau pertemuan kita pada hari ini. Pertama kami mohon ke Pak Zul, keluhannya di kelas itu kira-kira apa dari siswanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menjelaskan keluhan Pak. Kami akan mencoba menjelaskan kebutuhan atau keluhan yang ada di kelas yang sedang kami buat, yaitu kelas 5. Sedari dulu Pak, lalu sebagai pribadi kelas berapapun kami mengajar, biasanya keluhan yang kami dapatkan itu dari potensi kami sendiri, yaitu trik atau cara-cara pengendalian siswa. Ya, pengendalian siswa, bagaimana caranya supaya siswa itu tertib, terus disiplin dan sebagainya. Itu saja Om Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu sudah menjadi rahasia kita sebagai seorang guru, bagaimana trik-trik agar sebuah kelas atau sebuah pengajaran itu berjalan dengan efektif. Nah, gitu. Jadi analisis kebutuhan di sini yang kami ambil yaitu menilai kekurangan dan potensi. Dalam penganalisisan yang kami lakukan merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan antara kebutuhan guru dengan evaluasi kurikulum. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sini yaitu keduanya itu sangat berkaitan, di mana bertujuannya untuk memastikan bahwa proses pembelajaran belajar efektif yang relevan dengan kebutuhan siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Di analisis yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang guru yaitu proses identifikasi kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan oleh seorang guru untuk melaksanakan juga secara optimal. Lanjut kemudian yang kedua. Jadi ya, mencakup karakteristik peserta didik. Di situ kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru mengelola kelas pembelajaran atau interaksi mengajar dengan peserta didik. Dia terdapat 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang wajib dikuasai. Itu yang pertama, karakteristik para peserta didik. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memahami, karena banyaknya siswa itu beragam-ragam karakternya. Dari situ kita sebagai seorang guru harus bisa menguasai, sebagaimana seperti kita waktu kuliah dulu atau yang namanya ilmu jiwa.
Jadi kita harus memahami karakteristik para peserta didik. Yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum, pembelajaran yang mendidik, dan pengembangan potensi para peserta didik, serta cara berkomunikasi, dan yang terakhir yaitu penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran. Lanjut ya. Sebagai bahan tambahan yaitu evaluasi kurikulum di sini, yaitu proses penilaian terhadap relevansi, efektivitas, dan efisiensi suatu kurikulum. Oke. Jadi yang pertama yaitu pengembangan kompetensi pedagogik lanjutan dari yang tadi, yaitu membekali guru dengan strategi pembelajaran yang efektif dan menarik untuk meningkatkan engagement siswa dan hasil belajar. Model pembelajaran memperkenalkan metode-metode yang menarik. Ya. Jadi itu yang pertama, memperkenalkan metode pembelajaran yang menarik dan efektif. Kita sebagai seorang pendidik, apalagi di zaman digital sekarang, harus lebih pintar daripada anak-anak kita. Kita harus menguasai yang namanya teknologi, itu menyesuaikan dengan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Ada tadi di bawah. Oke, nah itu. Jadi kita memperkenalkan metode pembelajaran yang menarik dan efektif, dilanjutkan dengan diferensiasi. Jadi di situ kita menyesuaikan apa kebutuhan. Jadi kebutuhan siswa kita itu berbeda-beda. Jadi dengan demikian setiap siswa dapat belajar secara optimal untuk mencapai potensi yang maksimalnya. Kenapa begitu pentingnya menyesuaikan pembelajaran? Jadi setiap karakteristik siswa itu berbeda, ada yang unik, termasuk gaya belajar dan minatnya, tingkat kemampuan daya kognitif yang berbeda-beda dengan menyesuaikan pembelajaran. Yang kita dapat itu untuk tujuannya meningkatkan motivasi belajar. Jadi siswa akan termotivasi ketika pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita secara menarik dan bervariasi. Kemudian meningkatkan pemahaman materi yang disesuaikan dengan kembali ke yang tadi di atas. Oke. Lanjutnya, memahami proses belajar secara berkala. Mengapa kita harus mengecek kemampuan siswa kita secara berkala? Karena di situ penyesuaian pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan materi atau metode pembelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Guru juga harus mengidentifikasi atau mencari kebutuhan dalam untuk mengatasi kesulitan untuk memberikan bantuan yang diperlukan oleh siswa. Jadi kita setelah mengetahui kebutuhan siswa, kemudian kita berkolaborasi dengan teman sejawat atau kepala sekolah, apa yang harus dilakukan atau solusi yang tepat mengatasi kebutuhan daripada siswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya, membangun interaksi dan kerja sama antar siswa. Jadi membangun interaksi kerja yang positif antar siswa adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan dinamis. Melalui kerjasama antar siswa, siswa dapat saling belajar untuk mengembangkan keterampilan sosial, mencapai hasil belajar yang lebih baik. Kenapa begitu pentingnya membangun interaksi dan kerja antar sama siswa? Misalnya dicontohkan melalui diskusi. Jadi diskusi antar siswa diberikan membentuk sebuah kelompok untuk meningkatkan kerjasama yang dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermotivasi. Strategi apa kita sebagai guru untuk meningkatkannya? Yaitu kegiatan belajar yang kooperatif, pembagian kelompok, dan pemberian tugas. Lanjut.
Pemanfaatan teknologi pembelajaran. Jadi kita tadi sudah kami sampaikan sebagai seorang guru harus bisa memahami, apalagi kita sekarang sudah zaman digitalisasi, jadi kita harus maksimalkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan bermakna. Yang pertama kita pengenalan platform. Jadi kalau kita sebagai seorang guru itu sudah dikenalkan dengan platform Merdeka Ngajar atau PMM. Nah, kita kepada seorang siswa atau kepada siswa kita juga harus kenalkan, misalnya ada aplikasi-aplikasi apa yang menyesuaikan dengan pembelajaran tersebut. Dan yang kedua pelatihan penggunaan. Jadi kegunaan daripada platform tersebut untuk apa? Jadi siswa itu kita ini kekurangannya atau kelemahan kita daripada siswa kita itu kita banyak main HP tapi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga mengintegrasikan antara teknologi dengan kurikulum. Kendala kita di kurikulum yang baru ini belum begitu memahami apa kurikulum Merdeka itu sebenarnya, padahal di situ sudah dijelaskan bahwasanya kurikulum Merdeka itu berpusatnya itu kepada siswa. Karena itu dijelaskan di sini dari pengenalan platform pelatihan penggunaan integrasi kurikulum dan pemantauan evaluasi. Jadi setelah kita melaksanakan ketiga proses tersebut, yang terakhir yaitu kita harus memantau dan mengevaluasi daripada peserta didik kita agar menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan dinamis. Kompetensi kepribadian yang stabil, yaitu yang bertindak sesuai dengan norma sosial kita dan bangga menjadi seorang guru. Jadi kita sebagai seorang guru itu bangga bukan berarti bangga kita harus tunjukkan kepada orang lain. Itu bangga menjadi seorang guru dengan cara kita meningkatkan atau mengajarkan kepada anak-anak kita tentang norma-norma sosial dan bangga menjadi seorang guru. Kemudian kepribadian yang dewasa, seorang guru harus bisa memiliki kepribadian yang dewasa. Di antaranya menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai peserta sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai seorang guru. Itu jadi kita mencontohkan kepada anak-anak agar kita lebih kelihatan dewasa. Artinya apa? Di situ kita harus tegas, harus berwibawa di depan siswa kita agar siswa kita itu segan dengan kita mengikuti. Kalau dari kitanya sudah cengengesan, sudah dengan siswanya bermain-main, otomatis siswa menganggap kita seperti biasa, seperti teman. Boleh kita kalau dianggap siswa seperti teman biasa itu, tapi dalam di luar pembelajaran. Kepribadian yang arif menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya kepribadian yang berwibawa. Tadi sudah kami sampaikan meliputi perilaku seorang guru yang sangat berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Tadi sudah kami sampaikan. Jadi seorang guru kalau mempunyai sikap yang berwibawa di hadapan peserta didik, otomatis anak-anak akan meniru, akan mencontoh daripada apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak tegas terhadap siswa kita, maka anak-anak dengan kita akan mudah, dengan adabnya akan menurun, berkurang. Yang terpenting yaitu berakhlak mulia, meliputi bertindak sesuai dengan norma yang religius, yang paham dengan keagamaan atau kepercayaan kita, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Kemudian kompetensi profesional, yaitu menguasai materi pelajaran yang diampu, meliputi struktur pelajaran, konsep pengajaran, dan pola pikir keilmuan materi. Jadi sebelum kita melaksanakan pengajaran, proses pelajaran, kita juga sebagai seorang guru agar kita lebih mampu untuk menyampaikan materi, maka kita belajar dulu. Kita belajar dulu materi apa yang ingin disampaikan, sehingga kita menyampaikannya dengan gampang, dengan mudah kalau kita sudah menguasai materi. Kemudian menguasai standar kompetensi
kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari pelajaran yang diampu. Jadi sesuai dengan kurikulum, apalagi sekarang sudah memakai modul ajar. Mampu mengembangkan materi pembelajaran yang kreatif sehingga bisa memberikan pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam. Jadi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita harus mengembangkan materi-materi pelajaran yang kita ajarkan, dan juga kita harus mempunyai sikap yang kreatif supaya anak-anak tidak bosan, supaya anak-anak tidak jenuh dalam menerima pelajaran. Mampu bertindak efektif dan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Jadi kita harus reflektif ya, dari mengembangkan keprofesionalan kita secara berkelanjutan. Yang berikutnya, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pembelajaran serta pengembangan diri. Yang terakhir ini sangatlah penting, berikutnya kembali lagi. Dan ini sangat penting, yaitu sebagai seorang guru kita harus mampu memahami teknologi dan informasi komunikasi TIK dalam proses pembelajaran serta pengembangan diri. Kemarin kami sudah diajarkan oleh Ibu Pengawas, jadi bagaimana cara membuat RPP dalam sekejap, bagaimana cara membuat PTT dalam sekejap, itu sudah menggunakan teknologi. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu menguasai yang namanya teknologi. Lanjut. Kompetensi sosial. Jadi di dalam kompetensi sosial, bertindak objektif, tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Jadi kita sebagai seorang guru harus objektif. Artinya objektif di sini kita jangan membeda-bedakan. Oh, ini anak guru, ini anak orang kaya, ini siapa, jadi harus objektif. Kalau memang nilainya di bawah rata-rata, oke, kita buat seperti itu. Tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin. Contoh, ini anak perempuan, ini anak laki-laki, dibeda-bedakan agama, ras, dan kondisi fisik, dan latar belakang keluarga dan status sosial keluarga. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali, atau peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi kita sebagai warga sekolah, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kita harus berkomunikasi sesama. Yang pertama, sesama pendidik atau dengan atasan, kemudian tenaga pendidik, kita harus ada kerjasama. Jadi jangan menyendiri diri, artinya kita harus ada kekompakan, kerjasama untuk menciptakan suasana yang baik. Yang selanjutnya, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Berkaitan dengan sosial, kita juga harus beradaptasi dengan lingkungan. Artinya lingkungan di sini bukan berarti lingkungan di sekolah. Kalau dijelaskan di sini itu seluruh wilayah Indonesia, tapi untuk kita di pembelajaran sekolah dasar di tingkat desa mungkin kita bersosial dengan sekolah-sekolah di sekitar kita. Contoh dengan kegiatan Kobel atau kegiatan KKG, kelompok kerja guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa berkomunikasi yang baik dengan lisan atau kita dengan ucapan maupun dengan tulisan. Tulisan di sini misalnya kita harus bisa contoh kecil di WA atau di sosial media, kita bisa membedakan, oh kita ini guru, kita ini pendidik. Di sosial media kita harus tahu, harus bisa mengendalikan kita. Jangan kita di Facebook misalnya menyebar-nyebarkan berita-berita hoax atau yang tidak sesuai dengan kita sebagai seorang pendidik. Jadi seorang guru, seorang pendidik harus dituntut bisa berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Oke, yang berikutnya yaitu praktik pembelajaran. Setelah kita mempelajari kompetensi sosial tadi, yang berikutnya itu praktik pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi setiap sekolah, setiap instansi itu mempunyai visi dan misi. Jadi dari visi dan misi itulah kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai atau praktik pembelajaran itu disesuaikan antara peserta didik atau dari pengajar ke peserta didik. Jadi kita harus untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
pentingnya meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan murid dan guru. Jadi tugas seorang guru yang pertama mengembangkan keterampilan murid. Jadi kita mengetahui apa-apa yang dibutuhkan oleh seorang murid atau seorang siswa kita, dan siswa kita itu ada yang punya keterampilan yang lain. Nah itu harus kita kembangkan. Dan untuk guru itu tugasnya kalau seorang pendidik atau guru tersebut mempunyai kemampuan atau bakat, maka terus dikembangkan dan jangan dipendam. Misalkan baca dia jadi mempunyai laptop apa-apa dipendam, tidak boleh. Jadi harus bakat yang kita miliki baik dari siswa maupun guru itu harus dikembangkan. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa. Sebagaimana proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di sekolah itu tujuannya itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa, dan dibuktikan dengan kita setelah ujian asesmen. Jadi tahu kita hasil belajar siswa kita itu apakah meningkat atau menurun. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dan motivasi belajar siswa. Jadi kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru dituntut untuk terlibat aktif kepada siswa, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa kita. Jadi diberikan semacam reward atau apa agar siswa kita lebih mampu, lebih semangat dalam belajar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran sangatlah perlu ditingkatkan, karena anak-anak kita walaupun kita sudah belajar, kalau tidak terus diefektivitaskan atau terus diingatkan kepada siswanya, maka anak-anak kita itu sekarang mulai lupa, ya, mudah lupa gitu ya. Jadi perlu dengan terus menerus meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, identitas kekuatan, yaitu yang pertama dengan metode pembelajaran. Siswa ikut terlibat aktif kerja kelompok dan belajar secara interaktif. Di dalam sebuah kelas kita harus paham, harus mengetahui metode pembelajaran siswa, metode pembelajaran. Jadi siswa kita itu terlibat, contohnya misalkan dengan diadakan membentuk kelompok, ya. Jadi siswa kita kalau dibentuk kelompok-kelompok itu mereka lebih aktif dibandingkan dengan kita menjelaskan secara ceramah. Anak-anak itu kadang suka bosan, monoton. Nah, kalau kita berikan semacam kerja kelompok, maka anak-anak akan sikapnya lebih aktif. Dua, menggunakan teknologi seperti infocus dan laptop. Jadi kita yang menggunakan infocus dan laptop itu contoh kecil, banyak ya yang lain, misalnya menggunakan Quizly dan lain sebagainya itu. Namun di desa-desa itu belum ada, tapi kita sebagai guru harus kenal setidaknya apa teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, langkah selanjutnya menuju kualitas pembelajaran yang baik dengan berkomitmen berkolaborasi, kita dapat mewujudkan program pengembangan kompetensi yang berdampak nyata bagi kualitas pembelajaran di SD Negeri Dalam Rahmat. Jadi langkah selanjutnya yang terakhir, kita sebagai warga sekolah, terutama kepala sekolah dan guru dengan rekan sejawat harus berkolaborasi. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ya. Jadilah. Nggak usah lagi jawab pertanyaan.